Where can I find him? Hai guys, selamat datang di YouTube channel SN Movies. Di video kali ini, aku akan ngejelasin sebuah alur cerita film yang berjudul Taken yang rilis pada tahun 2008. Film yang menceritakan seorang mantan agen CIA yang harus kembali beraksi untuk menyelamatkan putri sematawayangnya yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia di kota Paris. So, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria parubaya duduk di kursi kesayangannya, Brian Miles, mantan agen CIA, yang terhanyut dalam kenangan indah bersama putri dan mantan istrinya. Namun, hal itu tinggallah kenangan. Brian lalu pergi ke toko elektronik untuk membeli kado untuk putrinya yang hari ini berulang tahun. Setelah membungkus kadonya, Brian OTW ke pesta ulang tahun putrinya tersebut, yang dilakukan dengan sangat mewah. Tibanya di sana, Brian disambut mantan istrinya yang bernama Lenore, yang tidak senang akan kehadiran Brian. Putrinya yang bernama Kim sangat senang dengan kedatangan ayahnya ini. Kim langsung membuka hadiahnya, dan isinya adalah alat karaoke, yang mana Kim ini bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Namun ayah tirinya yang bernama Stuart memberikan Kim hadiah jaran kepang, yang seketika itu Kim melantarkan hadiah pemberian Brian. That's my girl. I just wanted to be here to wish her a happy birthday. Meskipun diperlakukan seperti itu, Brian tetaplah mencintai Kim dan selalu mengabadikan momen setiap ulang tahun putrinya ini. Di saat itu juga Brian kedatangan tamu, yaitu mantan rekan kerjanya di CIA, yaitu Sam, Bernie, dan Casey. Mereka kemudian melakukan bakar-bakar sambil bercerita tentang Kim dan Lenore. Kedatangan Sam dan kawan-kawan sebenarnya adalah memberikan pekerjaan untuk Brian, yang mana Brian ditugaskan untuk mengawal penyanyi dangdut di acara konser besok. Karena bayarannya besar, Brian pun menyetujuinya. I promised her I would never miss a birthday. Gotta do is get her there and take her back. No one gets killed. Keesokan harinya, Brian, Sam, dan kawan-kawan melaksanakan misinya untuk mengawal penyanyi muda yang punya banyak fans ini. Dirinya bernama Shira. Di ruang ganti, Brian berkenalan dengan Shira. Brian meminta saran supaya putrinya bisa menjadi seperti Shira. Tapi Shira malah memberikan jawaban yang tidak mengenakan. Saat sedang istirahat, Kim tiba-tiba menelpon Brian. Kim mengabarkan kalau dirinya ingin mengajak Brian ketemuan saat jam makan siang besok. Hal itu membuat Brian sangat senang. I'll see you then. Okay. Just the two of us. Saat konser telah selesai, para fans menerobos pembatas. Brian bergegas membawa Shira menuju ke mobil. Di saat itulah ada pria misterius yang berusaha membunuh Shira. Beruntung Brian mampu menggagalkan aksi tersebut. Akhirnya Shira berhasil selamat dan Brian berusaha untuk menenangkannya. Come on, drink some more. Setelah selesai menjalankan misinya, Brian menerima gaji. Ia juga diminta untuk menemui Shira. Shira sangat berterima kasih kepada Brian yang telah menyelamatkannya. Shira lalu memberi Brian kartu nama guru vokal serta manajernya untuk diberikan pada Kim yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Hari makan siang pun tiba. Kim ditemani oleh Lenore menemui Brian. Brian mengira kalau Kim ini rindu padanya. Ternyata maksud kedatangannya adalah meminta Brian menandatangani izin pergi ke Paris bersama temannya yang baru berusia 19 tahun. Sebagai seorang agen CIA, tentu saja Brian tahu betapa bahayanya di luar sana, dan ia tidak mengizinkan Kim untuk pergi. Hal itu membuat Kim marah pada Brian. Lenore mendesak Brian untuk menandatangani dan meminta Brian untuk tidak bersikap egois. Sacrificed our marriage in the service of the country. So little this one time for your own daughter. Setelah dipikir-pikir, Brian menemui Kim di rumahnya dan memberikan izin kepada putrinya ini. Namun Brian juga memberikan syarat pada Kim untuk memberikan alamat hotelnya dan selalu memberi kabar padanya. You call me every night before you go to sleep. And every night before I go to sleep, and you're. I love you, Dad. Setelah itu, Kim diantar Brian menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di perjalanan, Kim bercerita kalau dirinya takut untuk mengetahui pekerjaan ayahnya. Brian menjelaskan kalau dirinya bekerja sebagai agen rahasia. You're really like a spy. I missed you more.
Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Di sana Brian tak sengaja melihat rundown perjalanan Kim yang tak hanya pergi ke Paris. Hal itu membuat Brian marah, sebab Lenore dan Kim telah membohonginya. Hal itu disengaja agar Brian memberikan izin kepada Kim. Lenore berpesan agar tidak terlalu mengekang Kim apabila Brian tak ingin kehilangan putri tercintanya. Why? What are you talking about? Bubble here behind your wall with your... I promise you'll lose. Sebelum Kim dan Amanda berangkat, Brian tak lupa mengabadikannya. Meskipun berat melepaskan Kim, Brian hanya ingin melihat putrinya ini bahagia. Singkat cerita, Kim dan Amanda telah tiba di Paris. Saat akan menaiki taksi, mereka diajak kenalan dengan pria bernama Peter. Peter berusaha akrab dengan Amanda dan Kim. Peter lalu menawarkan mereka patungan naik taksi dengan alasan taksi di sini mahal. Di sisi lain, Brian khawatir dengan kondisi Kim yang belum saja menelponnya. Sementara itu, Kim dan Amanda kini telah sampai di hotelnya. Sebelum pergi, Peter mengundang mereka untuk menghadiri pesta malam nanti. Amanda yang kegatelan itu lalu menyetujuinya, dan ia juga memberikan alamat kamar dirinya menginap. Peter lalu pergi dan menelpon seseorang. Tonight? Okay, bye. Bye. Peaceful. Two girls wrong. Melihat tingkah laku Amanda yang terlalu welcome, Kim sangat khawatir dengan kondisinya. Namun Amanda malah berniat untuk tidur dengan Peter, dan Amanda langsung menyetel musik dengan sangat keras. Sementara itu, Brian gak bisa tidur karena mengkhawatirkan Kim yang tak mengangkat teleponnya. Brian bahkan sampai menanyakan hal tersebut kepada Lenore. Tak lama kemudian, Kim mengangkat telepon ayahnya ini. Dirinya pergi ke kamar mandi karena musik yang disetel terlalu keras. Kim lalu melihat ada sekelompok orang sedang menyekap Amanda. Brian bertanya apakah Kim telah bertemu seseorang, dan Kim menjawab Peter. Dengan gercep, Brian mengambil peralatan mata-matanya dan bertanya jumlah penjahat tersebut. Penjahat itu terdiri dari 4 orang. Brian lalu menuntun Kim untuk sembunyi di bawah kasur. Brian memberitahu bahwa Kim akan ditangkap. Dirinya meminta Kim untuk menggunakan waktu 10 detik untuk menyebutkan ciri-ciri penjahat itu. Penjahat itu lalu masuk dan berhasil menangkap Kim. Kim memberitahu jika preman itu memiliki tato bulan bintang di tangan kirinya. Brian kemudian mengancam penjahat itu agar melepaskan putrinya. Dan penjahat itu hanya menjawab good luck. I think they're... For people like you. Good luck. Brian kemudian meminta Sam untuk membantunya mencari informasi tentang penjahat itu. Ia lalu mendatangi kediaman Stuart dan Lenore, memberitahu bahwa Kim telah diculik. Brian meminta Stuart untuk menyiapkan penerbangan pribadi ke Paris. Setelah itu, Brian mendapat telepon dari Sam. Sam memberikan hasil analisanya bahwa penjahat itu berasal dari Albania. Mereka dipimpin oleh Marco. Para komplotan ini memiliki tujuan untuk menculik wanita muda yang sedang liburan dengan modus patungan untuk menghemat biaya. Setelah itu, komplotan ini akan menculik wanita-wanita ini dan para korbannya akan dijadikan pelacur. Untuk menyelamatkan Kim, Brian hanya memiliki waktu 96 jam sejak Kim diculik. The specialty of the group's coming out. Good luck. Singkat cerita, Brian telah tiba di Paris. Brian kemudian memasuki hotel putrinya menginap. Perlahan-lahan Brian masuk ke kamar Kim melalui jendela. Di sana Brian menganalisa bagaimana penyekapan pada Amanda dan Kim terjadi. Ia bahkan memperagakan seperti yang dilakukan Kim sembunyi di bawah kasur. Brian lalu menemukan beberapa helai rambut di kaca dan juga membawa SD card milik HP Kim yang sudah hancur. Brian lalu membawa SD card itu ke sebuah komputer. Di sana Brian mengecek foto-foto Kim dan Amanda. Brian lalu menemukan foto Kim dan Amanda saat akan memesan taksi. Di sana ia menemukan wajah Peter melalui pantulan kaca. Setelah menemukan wajah Peter, Brian langsung mendatangi Peter yang sedang melakukan aksinya. Brian menghajar Peter serta menanyakan di mana keberadaan Kim. Dari belakang, Brian diserang oleh rekan Peter, akan tetapi Brian berhasil mengalahkannya. Sementara Peter menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Brian pun bergegas mengejarnya dengan mobil. Peter yang kesakitan itu pun harus tewas setelah dirinya tertabrak mobil. Setelah gagal mendapatkan Peter, Brian yang tidak memiliki informasi tentang Kim lalu menemui rekannya yang bernama Jean-Claude yang saat ini menjabat wakil direktur keamanan internal. Di sana Brian bertanya pada Jean-Claude di mana lokasi orang Albania yang telah menculik putrinya ini.
Untuk mengetahui informasi lebih dalam, Jin menyarankan Brian untuk pergi ke Porte de Selaisi, yaitu sebuah tempat prostitusi. You cannot just run around tearing. Know how many. And dangerous. Deputy Director, Internal Security. Singkat cerita, di malam harinya, Brian ini menyewa seorang translator berbahasa Albania. Ia diminta untuk menunggu mobil. Brian sendiri kemudian mencoba membuat keributan dengan salah satu wanita penghibur, yang mana tujuannya untuk memancing mucikari di sana. Dan mucikari itu bernama Anton, yang merupakan orang Albania. Brian lalu memasang perekam suara ke jaket Anton, lalu kembali ke mobil. Could you be more specific? Is he back home this time? Another 50 for being an asshole. If I see you again, I'll kill you. Brian lalu meminta translator itu menerjemahkan setiap yang diucapkan mucikari itu. Translator itu menjelaskan jika mucikari itu sedang membicarakan barang baru yang bermasalah di tempat konstruksi. Brian pun bergegas menuju ke sana. Not supposed to. Goodbye. Thank you. Kini Brian telah tiba di tempat konstruksi. Dirinya berpura-pura menyewa PSK di sana. Brian lalu mengecek setiap bilik untuk mencari keberadaan Kim. Di tempat ini para korban dibuat kecanduan narkoba. Di salah satu bilik, Brian menemukan jaket milik Kim. Brian lalu bertanya pada gadis ini dari mana dirinya mendapatkan jaket tersebut. Namun Brian ketahuan oleh penjaga di sana. Hingga akhirnya terjadi pertarungan dan baku tembak. Brian lalu membawa gadis itu ke mobil dan membawanya pergi dari tempat itu. Brian terlibat aksi kejar-kejaran oleh para mucikari itu. Akan tetapi Brian berhasil lolos dari tempat tersebut. Setelah berhasil lolos, Brian segera kabur dari pantauan anak buah Jean Claude. Dirinya kemudian mengganti mobilnya dengan mencuri mobil milik orang lain. Brian kemudian menyewa kamar hotel untuk dirinya dan gadis itu. Di sana, Brian memberikan infus dan mengobati gadis tersebut agar dirinya bisa kembali sadar. Karena aksi gila Brian tersebut, Jean Claude kemudian menghubungi Brian untuk menghentikan aksinya itu dan memintanya untuk segera kembali ke Amerika. Di satu sisi, Jean Claude juga memerintahkan pasukannya untuk menangkap Brian di tempat persembunyiannya. Akan tetapi Brian yang memiliki pengalaman tinggi itu berhasil mengelabuhi mereka. You can't be. Brian lalu kembali ke hotel sembari mempelajari kamus bahasa Albania. Di saat itu juga gadis itu telah sadar. Gadis itu lalu menceritakan jika Kim telah memberinya jaket ketika gadis ini kedinginan. Gadis itu memberitahu lokasi terakhir mereka bertemu, berada di rumah pintu merah, tepatnya di daerah Paradise. Keesokan paginya, Brian menuju ke Paradise, di mana tempat persembunyian komplotan itu. Brian menyamar menjadi suruhan Jean Claude. Di dalam, Brian memeras para komplotan ini untuk menaikkan uang upetinya sambil melihat ciri-ciri yang telah disebutkan Kim. Brian lalu bertanya arti tulisan kepada mereka, dan preman itu menyebut kata good luck. Dan suara itu persis dengan seperti yang ada di telepon. Brian lalu mengingatkan mereka bahwa dirinya adalah orang yang ada di telepon. Brian lalu mengajar mereka dan terjadi baku tembak. Good luck. Setelah berhasil melumpuhkan para komplotan, Brian lalu menggeledah kamar satu persatu. Dan di salah satu kamar, Brian melihat Amanda yang sudah tak bernyawa. Brian kemudian menginterogasi salah satu preman itu menggunakan listrik yang ditancapkan pada besi di kakinya. Brian lalu bertanya di mana putrinya sekarang. Preman itu menjelaskan jika Kim masih perawan dan dirinya telah menjual Kim kepada seorang yang bernama Patrice St. Clair. Where can I find him? Jean Claude terkejut bukan main saat mendapati Brian tiba-tiba sudah ada di rumahnya. Dengan cepat ia menyuruh anak-anaknya masuk ke kamar dan diam-diam mengambil pistol. Ketegangan memuncak saat mereka bertiga duduk di meja makan. Brian dengan tenang mengungkapkan bahwa ia tahu jika Jean Claude ini terlibat dalam penculikan Kim. Kemarahan memuncak dalam diri Jean Claude. Ia mengarahkan pistol ke arah Brian. Namun dengan cekatan, Brian telah mengosongkan amunisi pistol itu. Hal tak terduga, Brian menembak istri Jean Claude dengan pistol teracung di kepala Jean Claude. Brian memaksanya untuk mengungkapkan identitas Patrice St. Clair.
Brian lalu tiba di pesta mewah yang diselenggarakan oleh Patrice St. Clair. Matanya langsung tertuju pada sebuah pintu yang dijaga ketat. Tanpa ragu ia menyelinap masuk dan dengan cepat melumpuhkan penjaga di sana. Brian berhasil menyamar sebagai pelayan. Brian menyusup ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia menyaksikan adegan menjijikan, sebuah transaksi jual beli gadis perawan. Ketika Kim muncul, amarahnya memuncak. Tanpa pikir panjang, Brian memaksa pria itu untuk membeli Kim. Tepat saat Brian hendak membawa pria ini pergi, terdapat seseorang yang menyerangnya dari belakang, sehingga membuatnya pingsan. Fire! You can collect your purchases direct. Brian dibawa ke sebuah ruangan, kedua tangannya terikat kuat. Di hadapannya, Patrice St. Clair bertanya siapakah Brian ini. Brian lalu menjawab bahwa ia adalah ayah dari gadis yang baru saja kau jual. Namun St. Clair tak peduli. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian. Saat mereka mendekat untuk mengeksekusi, Brian berhasil melepaskan ikatannya. Dalam sekejap dia menghajar anak buah St. Clair satu persatu, melumpuhkan mereka dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Setelah menghabisi mereka, Brian menatap St. Clair dengan tajam, di mana mereka membawa Kim. St. Clair yang terpojok akhirnya mengakui bahwa Kim dibawa ke sebuah dermaga. Tanpa ragu, Brian menghabisi St. Clair, lalu segera bergegas mengejar putrinya sebelum terlambat. Tanpa ragu, Brian melompat dari dermaga dan mendarat di dek kapal mewah milik Sultan Timur Tengah. Dengan gesit, ia melumpuhkan para pengawal yang menghalanginya. Saat memasuki kapal, keberadaan Brian terdeteksi. Baku tembak sengit pun tak terhindarkan. Setelah berhasil melumpuhkan para pengawal, Brian berhadapan langsung dengan ajudan Sultan yang tangguh. Dalam duel yang menegangkan, Brian berhasil menjatuhkan lawannya ini. Dengan langkah pasti, Brian menuju kamar Sultan. Di sana ia menemukan Kim sedang disandra. Tanpa berlama-lama lagi, Brian melepaskan tembakan tepat di kepala Sultan itu dan mengakhiri hidupnya. Dengan hati yang lega, Brian akhirnya berhasil membawa Kim kembali ke pelukannya. Sesampainya di bandara, mereka disambut hangat oleh Lenore dan Stuart. Air mata haru membasahi pipi Lenore saat ia memeluk erat Brian sambil mengatakan terima kasih. Stuart yang berdiri di sampingnya menawarkan bantuan apapun kepada Brian. Namun Brian menolak dengan halus. Thank you. I love you, Dad. Di akhir cerita, Brian membawa Kim ke rumah Shira untuk melatihnya menjadi penyanyi yang sukses. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Taken yang rilis pada tahun 2008. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.